kayak, ayo dong mana fotonya kalian berdua lagi, karena kita emang jarang sebenarnya. Oke, tapi kalau kamu sendiri untuk bagi waktu ya antara syuting dan rumah tangga itu seperti apa sih? Nggak, bukan lagunya, cuman kekompakan kalian aja, jadi punya pasangan sefrekuensi gitu. Udah. Oke. Sorry. Salsa, mungkin kemarin sempat ramai juga di media sosial ya, kamu joget-joget bareng sama Ibrahim. Nah, itu gimana sih awal bikinnya gitu? Nggak ada, itu pulang syuting. Pulang syuting masih ada energi terakhir lah untuk bikin. Terus habis itu lagi di depan komputer kan, terus akhirnya ngajakin suami bentar kayak, sayang ayo coba bikin ini gitu. Terus ya udah bikin, ternyata nggak nyangka rame juga, padahal kita cuman bikin iseng aja gitu. Tapi gimana nih rasanya mungkin punya pasangan yang sefrekuensi, mungkin bareng sama-sama lucunya Iya gitu. happy sih, dan berharapnya sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan masih sama ya, masih seperti ini, satu frekuensi, hobinya sama. Tapi so far sih happy lah, siapa yang nggak happy kalau punya pasangan. Tapi memang kamu kebiasaan gitu, maksudnya tidak ada yang ditutupin gitu, maksudnya untuk apa ya, kebocoran kalian gitu sama joget-joget bareng gitu. Enggak, justru kita kayak lumayan private deh, kita jarang banget ngepost berdua kayak yang apa-apa berdua tuh jarang banget. Malah orang-orang malah kayak, ayo dong mana fotonya kalian berdua lagi, karena kita emang jarang sebenarnya. Oke, tapi kalau kamu sendiri untuk bagi waktu ya antara syuting dan rumah tangga itu seperti apa sih? Ya kalau sinetron gini ya gimana ya, selain saat udah pulang kan, kalau sinetron komitmennya gede ya, jadi banyak waktu yang disita di dalam lokasi gitu. Jadi ya paling ketemunya sepulang kerja atau hari Minggu pas libur. Kalau Ibrahim sendiri mungkin juga sibuk syuting kan? Iya dia stripping film, jadi kayak jarang juga ketemu. Dan kebetulan dia lagi sering syuting di luar kota sih, jadi memang agak susah. Tapi ya sebisa mungkin kita pasti quality time. Tapi gimana mungkin dengan LDR, mungkin apa sih komunikasi setiap hari video call terus? Oh iya pasti. Komunikasi trust adalah base dari segala-galanya kan. Jadi ya diusahakan untuk tidak putus, kecuali memang di saat-saat tertentu yang kayak dia lagi susah sinyal yang mau diapain ya gitu. Cuman so far aman sih, alhamdulillah. Terima kasih. Nanti malam nih ada, Ini berarti kan tayangnya besok kan? berarti tayang nanti malam, jadi kan buat tayang besok, jadi review. Iya maksudnya nge-review yang malam ini kan? Iya, Nah, betul, review malam. hmm. Nah, itu mungkin seperti apa nih tayangannya? Ada Nina ngasih minum ke Yasmin, dan Yasmin ngiranya itu adalah ada racunnya. Hmm. Terus sementara ada Tante Maudi yang ke rumah sakit buat lihat Prasmin yang katanya sampai apa, tega gitu ngirim Pras. Mungkin seperti apa sih untuk mereviewnya? Ya ini sebenarnya kan apa ya, dramatik. Ya intinya semua kecemburuan. Ya Nina itu begitu sama Yasmin karena dia pernah juga seperti apa ya, bukan nggak Yasmin nggak janji sama dia, tapi seperti memberikan janji sama dia untuk mendekatkan Nina ke Kayla. Ya otomatis pasti kerangga kan gitu. Tapi kan di beberapa kejadian ternyata dilihat kayaknya Yasmin nggak melakukan itu. Padahal bukan maksudnya Yasmin itu, karena kan memang Kayla itu memang deket sama Yasmin. Yasmin maksudnya pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung dia ngelepasin Kayla untuk langsung ke Nina. Ini kan dia mau bantu Nina sebenarnya, cuman Nina mungkin karena dia cemburu dan dia nggak sabar, ya akhirnya itulah terjadilah proses memberikan racun itu karena dia kesel ngasih racun. Dan akhirnya sempet Yasmin sampai kayak kakinya agak keganggu, dan sampai akhirnya Ninanya juga minum itu juga, disuruh minum, dan akhirnya dia juga jadi keracunan kan. Nah ya sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi inti ceritanya kalau coba saya lurusin, sebenarnya ini semua gara-gara api cemburu sih gitu. Kalau dari Tante Maudi sendiri sebagai apa, suami kan, itu ngeliat Pras di rumah sakit. Nah kalau itu lain lagi tuh. Jadi di situ di episode yang tadi malam itu kan kelihatan bahwa sebenarnya sih kalau orang normal sebenarnya Baskara udah ngelihat, wah nih istri saya nih gimana. Cuman kan memang ya menyangkut cerita jadi harus ditahan-tahan dikit. Udah ada curiganya. Ya di situ dia Ajeng tuh seperti apa ya? Ya mungkin hancur, dia sedih banget ngelihat karena ya kan memang selama ini memang Pras itu adalah orang yang memang paling dekat secara pekerjaan, apapun diperintah, sampai memang mereka punya hubungan khusus. Dari situ akhirnya membuat dia sedih, dan Baskara baru lihat gitu, kok istrinya sedih banget sih ketinggalan cuman sama staff yang setingkatnya benar-benar bawahan gitu sampai ngeliat. Tapi ya belum terlalu jauh, dan sampai akhirnya
ya itu ke rumah sakit, Baskara ketemu sama anaknya, semua segala macam kayak gitu. Tapi Pak Baskara itu bakalan ini nggak sih, maksudnya bakalan kayak ngegapin apa Ajeng gitu nggak sih pas lagi datang ke rumah sakit terus kayak begitu sedihnya gitu. Iya, ya dia lihat dari awal Pras itu masuk ke ruangan IGD, dia ngelihat kok kenapa nangis. Sampai akhirnya kan Baskara nanya gitu, "Mah, kamu kenapa sih? Kok kayaknya sedih banget ngelihat gini?" "Iya Pak, karena ini kan pegawai yang memang dekat sama, bukan dekat, dia bilang pegawai yang memang diandalkan lah. Ya sedih lah kalau misalnya gini." Dia ngeles gitu. Ya Baskara pasti apa sih namanya? Curiga lah. Karena kan kalau kita ngomong episode-episode yang awal-awal sebenarnya udah hampir beberapa kali Baskara melihat gelagat itu, tapi nggak tahu sama siapa, gitu. Nggak pernah berhasil ngegap langsung tuh nggak pernah. Nah ini juga kan bukan kegap sebenarnya, cuman lihat. Jadi cuman Baskara kali mungkin sampai tahap sekarang apa jangan-jangan dia ya, gitu. Baru sampai situ sih. Oh oke sedikit terakhir nih. Hmm. Seperti apa sih sebagai Pak Baskara sendiri melihat animo Sebagai apa? Pak Baskara Ah. ngeliat animo masyarakat fans itu happy banget, seneng banget mungkin dengan sinetron ini sampai akhirnya sinetron ini bisa sudah banyak yang nonton gitu. Iya, pertama sih ya puji Tuhan alhamdulillah kalau memang akhirnya penonton memang suka sama alur cerita yang berjalan di Cinta Yasmin. Memang ada yang pro, ada yang kontra, tapi ya pro dan kontra mereka sayang sama Cinta Yasmin. Saya percaya itu. Jadi ya harus sabar sih, nonton Cinta Yasmin tuh harus sabar, ngikutin alur ceritanya. Ada yang seneng dengan cerita seperti ini yang udah mau ketemu nggak jadi, tapi ada juga yang aduh kenapa sih nggak selesai. Jadi menurut aku kita ambil tengahnya aja, sabar aja, karena ceritanya ke depan masih banyak, pengembangan ceritanya masih banyak, karakternya nggak terlalu banyak di Cinta Yasmin. Nah dari dengan karakter yang terbatas ini, yang pemainnya nggak banyak, maksudnya pemainnya nggak banyak, di situ banyak misteri-misteri yang nanti dari tim penulis tuh bakal mengungkapkan. Jadi sabar, nonton terus Cinta Yasmin. Oke. Oke, untuk seluruh pemirsa dan pecinta Cinta Yasmin, jangan sampai nggak nonton, tonton terus Cinta Yasmin setiap hari hanya di RCTI.